Shalom, selamat pagi. Mari kita datang pada Tuhan.
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, Hosana bagi namamu Tuhan. Hosana, aku mau mengikuti kehendakmu dalam hidupku. Yesus, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Untuk pagi yang indah ini Tuhan, sebentar kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara buat setiap kami, sebab kami siap mendengar dan menjadi pelakon firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan April ini tetap dalam tema luka batin dan penyembuhannya. Ya. Pagi hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan, bagaimana seseorang itu bisa mengalami luka batin. Ya. Apa penyebab orang tersebut terluka batinnya? Ya. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ya, jadi ayat ini berbicara bahwa orang-orang terluka batinnya karena apa? Dibuang, orang buangan. Ya, yakni sisa tiada seorang pun menanyakan. Ya, penyebab luka batin salah satunya adalah rasa tertolak. Siapakah yang bisa menolak kita? Yang bisa menolak kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu saudara-saudara kita, mungkin itu lingkungan di mana kita ada. Ya, dan itu seringkali menolak kita, membuang kita, menyingkirkan kita, dan itu mengakibatkan batin kita terluka. Bahkan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa terluka sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Ya, sebagai contoh, suatu ketika pasangan kekasih ya sedang dimabuk cinta, tanpa disadari hubungan mereka terlalu jauh, sehingga mengakibatkan yang perempuan menjadi hamil. Dan begitu melihat dia hamil di luar nikah, mereka mencoba berusaha menggugurkan kandungannya. Ya. Tetapi karena penentuan Tuhan, ya, bayi tersebut tidak bisa digugurkan. Dia lahir dengan selamat. Tetapi ya, bayi tersebut sudah tertolak sejak dalam kandungan ibunya.
bayi tersebut lahir dalam keadaan luka batin. Karena ditolak mau digugurkan oleh kedua orang tuanya. Nah, Tuhan berjanji berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjanji akan menyembuhkan setiap orang yang batinnya terluka. Ketika mereka mau datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyembuhkannya. Dan yang dahsyat, Tuhan Yesus sudah menanggung segala luka batin kita. Rasa tertolak kita itu di atas kayu salib. Mari kita buka ayat berikutnya. Di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara kita kasih dalam Tuhan Yesus, saudara perhatikan. Ya. Ketika Tuhan Yesus sejak mulai Via Dolorosa disiksa, dicambuk, diberikan mahkota berduri, dipaku kaki dan tangannya. Saudara pernah melihat Tuhan Yesus menjerit kesakitan. Aduh sakit sekali. Ya. Tidak pernah. Ya. Kalau saudara menonton film The Passion of Christ, saudara bisa melihat ketika Tuhan Yesus menjalani Via Dolorosa, dicambuk, dipaku, diberikan mahkota berduri, dia tidak mengeluh, ya. Dia hanya sedikit merasa sakit, tapi dia tidak menjerit. Namun pada saat Tuhan Yesus disalib, dia berseru berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dengan suara yang sangat nyaring. Itu merupakan satu ucapan penderitaan yang sangat mendalam yang pernah didengarkan keluar dari lidah bibir seorang manusia. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung rasa tertolak yang kita alami di atas kayu salib. Kenapa demikian? Pada saat dosa semua umat manusia dibebankan di pundaknya Tuhan Yesus, maka Bapa di surga yang maha kudus, yang selama ini tidak pernah berpisah. Firman Tuhan katakan, aku dan Bapa adalah satu, tidak pernah berpisah. Ya, tetapi pada waktu itu karena dosa-dosa kita dibebankan di pundak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa, sehingga Bapa yang maha suci harus memalingkan mukanya. Karena antara kekudusan dan dosa tidak pernah bisa bersatu, terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Maka Bapa di surga memalingkan mukanya daripada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus merasa sangat-sangat tertolak, hatinya sangat sakit, batinnya sangat terluka, dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu kabar yang baik, Tuhan Yesus menanggung segala luka batin kita, rasa tertolak kita, peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah kita alami selama kita hidup di dunia ini di atas kayu salib, dan dia sanggup menyembuhkan luka-luka batin saudara dan saya. Ayat yang terakhir kita akan buka dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat, ya, firman Tuhan katakan Tuhan bertahta di tempat yang maha tinggi.
tetapi dia juga bertata bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya, orang yang patah hatinya, orang yang batinnya terluka. Ya, dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengundang hadirat Tuhan, Yesus bertata sebagai Raja bersama-sama dengan kita, ya, maka Tuhan Yesus akan mendatangkan kesembuhan bagi luka-luka batin kita, bagi rasa tertolak kita, bagi setiap peristiwa traumatis yang pernah kita alami dalam hidup kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya, artinya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita masuk dalam hadiratnya, memuji menyembah Dia, kita mengalami lawatan kasih-Nya, mengalami lawatan kuasa-Nya, kita akan mengalami kesembuhan atas setiap luka-luka di dalam hati kita. Ya, Tuhan bertata di atas tempat yang maha tinggi, tapi Dia juga bertata bersama-sama orang yang remuk hatinya, orang yang terluka batinnya. Dan Dia berjanji ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan menyembuhkan luka-luka batin saudara dan saya. Saya kita percaya bahwa firman Tuhan memberkati semua orang yang telah mendengarkannya dimanapun Anda mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, ya, dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.